biar bisa besar layarnya. Nah ini saya punya data seperti ini, Aceh sampai ke total Indonesia, ya, antara 2010 sampai 2015, ya. Nah, kita diminta nih Bapak Ibu, yang diminta adalah saya diminta untuk memasukkan data, ya, sesuai bulan dan sesuai dengan sesuai dengan operation dan sesuai dengan tahun yang kita inginkan, ya. Nah, seperti di sini, saya punya Aceh, saya bisa ganti-ganti nih Bapak Ibu. Kalau ganti-ganti, mungkin beberapa sudah pernah ikut training saya, ya. Nah, kalau untuk ganti-ganti ini biar nggak masalah maksud saya biar nggak masalah dengan misalnya Sumatera Utara ganti Sumatera Utara gitu ya, nggak pakai di tengahnya jadi Sumatera, itu kan jadi berantakan. Misalnya seperti ini, ya, contoh Sumatera Utara, ya. Nah ini kan nggak sama dengan ini, ya, false, ya. Nah yang saya lakukan adalah saya harus memastikan bahwa listnya ini sama, ya Bapak Ibu, ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan atau minta apa, langsung ditulis di chatnya aja ya. Nah, kita harus memastikan bahwa operation atau provinsi yang kita ingin muncul di sini harus sama dengan list di sini. Ya, saya dulu sering ya consolidate data waktu saya masih di reporting. Nah, yang terjadi adalah orang ngirim data ke kita pada berantakan semua. Operationnya berantakan, nama produk bisa ganti-ganti. Nah, untuk memastikan bahwa produk tersebut atau operation tersebut namanya sesuai dengan yang kita inginkan, kita bikin validation, ya, data, ya. Kemudian di sini ada validation, ya, validation. Kemudian ini kita ganti list, source-nya dari sini, Pak. List source-nya kita ambil dari operation-nya. Setelah itu, nah sekarang udah pasti ini namanya akan selalu sama. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan lain-lain akan selalu sama, ya. Jadi untuk menghindari kesalahan input, ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan masuk ke formulanya. Saya mau memastikan bahwa data ini akan sesuai dengan tahun yang kita pilih. Kalau cara manual kan ini di copy, taruh sini, paste link. Paste link itu untuk dapetin nge-link ke datanya, ya, nge-link ke datanya. Tapi ini nggak apa namanya, nggak dynamic, ya, nggak akan berubah sesuai dengan data yang dipilih di sini. Nah, saya akan munculkan di sini formula VLOOKUP, ya. Formulanya adalah default, proxy-nya adalah begini, VLOOKUP. Nah, kalau Bapak Ibu mau pelajarin formula, ya mungkin formulanya saya nih baru mulai lihat formula yang ini, Bapak Ibu bisa begini, tulis dulu formulanya. Nah, pada saat menulis formula juga bisa begini, VLOOK, gitu ya, baru tab. Tab itu untuk autocomplete formula. Tab itu untuk autocomplete formula. Begitu tab, kita akan masuk ke formulanya yang complete, namanya yang complete. Ya. Nah, kemudian begini. Kemudian kita lihat, oh ini Sumatera Barat. Ya. Nah, ini saya kunci. Ya, Bapak Ibu, kunci pakai F4. Nanti akan saya tunjukkan kunci ini maksudnya bagaimana. F4, koma, kita ambil dari sini. Ya, sini sampai bawah. F4, tahun 2010 itu adalah urutan ke-2. Ya kan? Dari sini 1, 2. Berarti range lookup-nya adalah, kolom indeksnya adalah 2.
Nah, Bapak Ibu juga bisa buat formula selain ditulis seperti ini karena kadang ya, kadang pada saat bikin formula kita nggak hafal formulanya ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai bantuan di sini formula asistennya pakai ini. Klik insert function. Nah, di sini akan muncul nih. Ada lookup value, table array, column index, range lookup. Nah, lookup value-nya apa di sini kita ambil Sumatera Barat, kemudian kita kunci F4. Ya, table array-nya kita ambil dari sini. Kita blok, cara ngeblok cepat, Ctrl C panah kanan, Ctrl C panah bawah. Kemudian kunci F4. Kolom indeksnya kita mau ambil 2010, urutan dari 1, 2. Ini urutan kedua. Range lookup-nya kita pakai 0. Dan 0 itu maksudnya apa namanya? False. Harus eksak, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang jadi masalah 2 ini statik. Ya, hard coding. Kita harus hindari nih yang namanya hard coding seperti ini. Ya. Nah, ya, ini saya tunjukkan formulanya, caranya. Nanti Bapak Ibu kalau mau latihan lagi bisa pengulangannya di ini, di apa namanya, di videonya ya, yang akan saya share juga. Nah, biasa saya pakai bantuan. Kalau dulu saya bantuannya begini, Pak. 2 ditambah 1, gitu ya. Ini, 2 tambah 1. Kemudian saya hide misalnya. Wah, ini saya hide atau saya hilangin. Atau ini saya ganti warna putih biar nggak kelihatan, gitu ya. Terus kemudian ini baru saya link. Sini. Baru saya copy. Nah, ini fine. Kalau apa? Kalau, ya Bapak Ibu, ini oke kalau misalnya datanya nggak berubah. Nah, datanya, apa ya, nggak dynamic, maksudnya nggak dynamic gimana? Ini saya geser, ini dinamis misalnya, wah saya bisa aja database-nya berubah, saya geser ini. Ini kan udah bukan 2 lagi urutannya, padahal dia nariknya dari sini. Ya, nah saya bantuan lagi bikin Bapak Ibu. Sini saya pakai namanya match. Match itu adalah begini Bapak Ibu, saya contoh dulu. Nih, saya contoh begini. Match. Saya lihat di sini ada tahun misalnya 2010. Sini misalnya provinsinya. Ya, misalnya begini ya. Ini provinsinya. Ini saya bikin match-nya. Match. Match itu tujuannya untuk dapat urutan Bapak Ibu. 2010. Saya mau dapat urutan 2010 terhadap ini. Terhadap ini. Ya. Koma. Kenapa saya ambil dari sini Bapak Ibu? Provinsi. Ya, karena saya mau dapat urutan 2010-nya ini urutan kedua, ya. Makanya saya mulai dari sini 1 2. Ya, ini dia. F4, 0. Nah, match itu tujuannya cuma untuk keluarin angka ini, 2 untuk gantiin angka ini. Kalau ini saya ganti 2011, jadilah ini 3. Ya kan? Jadilah 3. Nah, saya bikin di sini berarti saya bikin formulanya sama dengan match. Yang mau saya lakukan apa? Saya mau ambil urutan 2010. Ya, koma. Range-nya saya ambil dari sini. Bukan dari sini. Kalau dari sini, berarti 2010-nya 1. Di sini, berarti 2010-nya 1, 2. Ya. F4, 0. Nah, ini dia, urutan kedua. Ya kan? Nah, Bapak Ibu nggak usah
nggak usah nge-link ke sini lagi. Tapi yang saya lakukan adalah ini saya ambil, saya copy, Ctrl C, tapi escape, masuk ke sini, Ctrl V, ya, nah, Ctrl C ke samping, ini dia. Oke, saya nggak perlu yang sini lagi, Bapak Ibu, menjadilah ini. Ya, jadilah data ini. Nah, ya Bapak Ibu ya, ini formulanya seperti ini, sama dengan formula. Saya untuk munculin formula bisa pakai ini, sama dengan formula teks, saya tunjuk di sini, ini formulanya. Ya, jadi orang kalau bikin formula bisa panjang, itu karena gabung-gabungin formula. Ya, gabung-gabungin formula. Ini saya akan copy ke ini baru. Saya move on copy, saya pindahkan ke misalnya kita bikin ini baru deh, file baru sini. Ya, ini akan saya share ke Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, ini biar berlanjut Bapak Ibu. Berlanjut misalnya, wah saya udah punya historical data. Ini kan historical data ya. Historical data, saya mau bikin forecast nih ke depannya. Saya mau bikin forecast ke depan. Berarti apa ini? Sama dengan ditambah 1 sampai 2020. Saya bikin dua cara di sini, forecast. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut, ini kelebihannya ya, kalau udah pakai data validation dan VLOOKUP, ini bisa gini. Nanti ini akan berubah. Ya, nah ini yang saya lakukan begini. Lagi Aceh, saya mau bikin forecast. Kita bisa pakai formula namanya forecast. Ya, formula namanya forecast. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di situ ada X. X maksudnya apa? Tahunnya. Tahun yang ini kita pilih. Ya. Tahun ini kita pilih. Kemudian non Y-nya mana? Non Y-nya kan ini. Kunci F4. Kunci lagi. Non XS-nya mana? Ini, Pak. F4. Kurung tutup. Jadi forecast-nya sekian. Ikutin tren dia ya. Gini. Kenapa segini? Karena kan ada sempat turun juga nih. Mungkin ngikutin trennya begitu. Yang ambil sini. Ini naik. Ini naik. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini forecast dengan cara formula sama dengan formula teks. Sebelahnya ya. Sebelahnya sini 2016. Di forecast. Nah, ini tujuannya untuk bikin forecast, Pak, Bu. Jadi kalau kita mau ngandelin, oh saya punya tren, forecast saya bagaimana? Ya, forecast saya bagaimana? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau bikin forecast bisa seperti ini, atau ada formula lain, ya. Ini saya bikin yang sama juga sebawahnya ya. Bikin bawahnya sama ini. Copy, Ctrl C, taruh sini ya. Sama ininya juga, Ctrl C. Nah, ini saya hilangin dulu. Saya bikin. Saya pindahkan ke atas ya, bentar Pak ya. Saya mau bikin forecast-nya pakai yang lain, Pak. Pakai yang lain. Ya, ini forecast saya warnain yang berbeda deh, merah. Merah. Saya bikin pakai apa? Namanya trend.
ya, trennya. Ya. Nah, kalau tren, beda Pak, kita blok semua begini. Kalau tadi, formulanya kan dari sini aja. Dari satu, nggak usah kita blok, karena akan menyesuaikan aja di sini. Ya. Nah ini, kita lihat Pak, Bu. Saya pakai ini, tren, saya blok semua ini. Sama dengan tren. Non-XS-nya mana? Y-nya, non-YS-nya mana? Ini kan. Ini udah diketahuin kan. F4. Koma, non-XS-nya mana? Ini. F4. Yang barunya mana? Ini, Pak. Ya. F4. Monthly bisa. Ya, kalau mau monthly bisa juga. Saya tunjukkan dulu sebentar ya. Ini. Kemudian ada satu lagi apa nih? Cons itu logic ya. If the logical calculate is normally constant, ini is ya, kita pakai 0 aja. Nah ini dia. Nah coba kalau pakai 1, nah ini ya. Nah ini sama dia, ya kan? Nah tapi Bapak Ibu pada saat bikin formula ya, ini kebetulan saya pakai yang 2016 atau pakai Excel 365. Kalau Bapak yang Excel-nya masih Excel di bawah itu, harus pakai, nutupnya harus pakai Ctrl-Shift-Enter. Karena ini disebut sebagai formula array formula. Nah ini, array formula. Ya, nah ini Bapak Ibu, ya misalnya lagi diskusi lagi sama manajemen, terus manajemen bilang, coba kalau 2025 berapa ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah tarik ya. Ini kalau ditarik, contoh ya, contoh begini, saya copy seperti ini, samping copy value misalnya. Ini kalau saya tarik, trennya akan mengikuti ini sampai 3.800. Ya, ini kalau saya tarik, trennya akan ngikutin juga. Ya, 2016 sampai 2020. Nah, kalau ini ditarik sampai 2025, ya, saya tarik sampai 2025, semua nih saya tarik sampai 2025. Ya, terus sampai sini, hasilnya akan 5.000 sekian. Nah, kelebihannya kalau pakai formula forecast, ya sambil saya ulang formulanya, ya. Ini saya copy aja sini. Hasilnya sama dengan ini. 5.154. Ya, 5.154. Ini 2030. Coba saya mau lihat forecast 2030 berapa kira-kira dengan tren actual sekarang. Ya, nah, pasti Bapak Ibu kan kalau di financial analyst atau di management accountant sering kan bikin projection seperti itu ya, projection. Nah, ini bisa dipakai. Kalau bulanan bisa otomatis sama caranya karena kan ini ngelihat tren. Bulanan misalnya. Bulanan ya persis karena dia cuma ngelihat ini sebagai ini kalau diganti 1 2 dan sampai atau di sini ganti Januari bulan berarti 1 1 ya. Ini NA karena tadi saya bikin ini ya. Ini saya ganti misalnya Januarinya itu berarti 1. Kebetulan ada yang nanya ke saya private 1 ini. Saya tambah bulan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau nambah bulan caranya begini nih.
Bisa ada dua cara, tapi saya tunjukkan cara pertama begini. Date, year-nya sama dengan sini, ya, year sebelumnya, koma, month-nya sama dengan bulan sebelumnya, ditambah 1, ya. Nah, tanggalnya, ya, sama dengan bulan sebelumnya juga. Ya, nah ini jadi seperti ini. Ya, formatnya sama seperti ini. Begitu saya copy ke samping, dia bulannya begini. Dia forecast-nya akan sama, ngikutin begini. Dia cuma ngambil, sekarang bukan ngambil tahun, tapi ngambil bulan untuk projection-nya. Nah, saya pakai ini ya misalnya. Ya, sama dengan, saya pakai forecast saja, sama dengan forecast. X-nya ini, koma non-nya ini, F4, koma non-XS-nya ini, F4, ya hasilnya akan sama, karena dia cuma ngelihat tren. Ya. Oke, nah, sekarang saya mau contohkan begini Pak, Bu. Pada saat mempresent datanya bisa begini. Trove, saya bikin insert, trend. Nah, ini dia. Ini dia, presentnya bisa begini. Nah, sekarang forecast-nya juga akan mengikuti, Pak. Saya ganti forecast-nya Sumatera Utara. Riau, oh ini lookup-nya mudah-mudahan belum. Oke, sorry karena ini pointingnya masih ke Aceh semua ya. Harusnya ke sini. Ya, bisa copy sampai sini. Ya, bisa ganti. Forecast-nya akan ngikutin Pak, Bu. Oh ini, nah ini juga forecast-nya saya ulang ya. Forecast-nya karena dia pointingnya masih ke atas, jadi ngikutin tren atas. Pointingnya harusnya ke sini, non YS-nya, koma, ya, nggak usah pakai ini nggak apa-apa, koma, ini non XS-nya F4 kurung, ya ini, ya. Jadi setiap saya ganti, dia akan ngikutin trennya. Nah, sekarang saya mau lakukan adalah untuk presentasinya, Pak. Presentasinya, ya, saya mau bikin ini Bali, ya, saya pindahkan ke atas saja. Bali, sini actual, sini forecast. Ya, nah forecastnya saya pindahkan ke bawah sini. Ya, dia hilang ya. Dia hilang. Nah, ini tinggal saya tambahkan select data. Saya ambil chart data range-nya dari sini, Pak. Saya itu oke. Ya. Nah, sini biar nggak putus ya. Ini kan kayak langsung putus. Wah, sempat turun ke bawah ya. Ini saya bikin ini. Ya. Nah, ini berarti apa? Ini forecast, ini actual. Ya. Jadi trennya akan begini. Jadi pada saat presentasi bisa kelihatan. Oh, sini actual, sini forecast. Ya. Nah, biasanya ini saya bikin pakai apa namanya?
Saya ganti ya. Format data seriesnya saya ganti. Line-nya jadi putus-putus. Nah, jadi ya tinggal kita kasih apa di sini. Ya, kita kasih legend. Legendnya dipindahin ke bawah. Ya, nah ini dia. Ini mau warna berbeda, bisa Pak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar Bapak Ibu langsung kelihatan bedanya. Oh, ini yang forecast, ini yang actual. Nah, pada saat presentasi juga lebih jelas kan. Oh, ini forecast ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau kasih pas forecastnya mau dikasih data label, nah ini bisa. Jadi actualnya nggak perlu forecastnya dikasih, bisa. Nah ini kemudian saya mau pindahkan ke atas, ya above. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja di chat atau bisa nyalakan speakernya. Oke, nah ini VLOOKUP formulanya cukup bisa dipakai ya, sering dipakai. Misalnya datanya begini, saya punya data historical masing-masing operation, saya diminta bikin forecastnya bisa dua cara, pakai ini forecast dan juga pakai trend ya. Kemudian saya diminta untuk menampilkannya ya, menampilkan forecast saya ya. Nah, kemudian dari forecast saya diminta juga untuk menampilkan masing-masing operation forecast-nya bagaimana. Ya, Bapak Ibu, kebayang kalau bikin nggak pakai validation, ini kan berarti harus bikin 34 forecast. Kalau ini tinggal, saya mau lihat mana? Coba yang consolidate Indonesia. Sempat begini ya, turun dulu. Karena ngapa? Di sini ada tren begini, turun juga. Ya, ada turun. Kenapa? Karena ada impact begini, jadi sempat ada begini baru bikin. Terus kelebihannya kalau pakai forecast, kita bisa juga ganti-ganti tahun di sini, forecast-nya akan menyesuaikan. Jadi misalnya lagi presentasi, ada pertanyaan juga, coba kalau 20 tahun ke depan kayak gimana ya forecast-nya? Ini bisa untuk menjawab hal tersebut. 20 tahun ke depan berarti kan ini tambah 20. Oh, sekitar segini, Pak. Ada sering yang ditanya juga, Bapak Ibu, ada satu itu apa namanya? Analisa yang sering ditanya namanya ini. CAGR, CAGR. Compound Average Growth Rate. Jadi untuk melihat average growth ya dari tahun, misalnya dari tahun ini sampai tahun 2020. Ya, kalau kita lihat ya, saya mau coba contoh sebentar ya. CAGR calculation. CAGR itu formulanya begini, Pak, Bu. Nih, CAGR compound rate, dia formulanya begini. Ending value dibagi dengan beginning value, dipangkat dengan 1 dibagi N, ya, 1 N-nya itu tahun, kurangin years. Nah, bisa pakai seperti ini, saya ambil dulu formulanya. Ambil formulanya ini, bentar ya. Saya copy. Masuk sini. Beginning-nya mana? Beginning-nya ini. Ya.
endingnya ini. Ya. Nah, untuk dapatkan berarti CAGR formulanya adalah sama dengan ya, ending dibagi dengan beginning ya, dipangkat ya, 1 dibagi dengan 2020 kurangin 2010. Ya. Nah, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi CAGR-nya, growth-nya adalah 9,8%. 9,8%, ya, 9,8%. Nah, ini saya insert dulu. Saya mau lihat aja secara tren benar nggak? Saya lihat secara tren benar atau tidak. Nah, ini sama dengan dibagi dengan ini kurangin 1. Tahun pertama memang sempat jam, tapi secara tren ya, secara tren adalah begini. Kalau kita buat, cara ngetesnya gini, kalau kita buat begini Bapak Ibu, kalau saya buat begini, ini dikali, ini misalnya ini ya, dikali dengan 1 ditambah 9,8, endingnya akan sama di sini. Nah, ini compounded-nya itu berarti udah weighted average dari growth ya. Either ada turun, naik ya. Kemudian sempat turun lagi, pokoknya range-nya jadi sekian. 9,8. Formulanya seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kita kan sekarang punya Google ya. Kalau butuh informasi formula atau apa bisa lihat di Google ini ya. Tapi kalau mau pakai Excel ini 2 formula ya, sama dengan formula teks ya. Saya pakai cara manual. CAGR ya. Kalau Bapak Ibu lagi review itu sering banget dia manajemen tanya CAGR-nya berapa. Nah, ini bisa pakai ini. RRI. RRI itu berarti ini ya formulanya untuk lihat CAGR-nya juga. Ada berapa period? Number of period. Berarti apa? 2010 kurangin 2020 kurangin 2010. Present value investment berapa? Ini. Future value-nya ini. Sudah, oke. Hasilnya 9,8. Ya, itu ya Bapak Ibu ya kalau untuk ngitung CAGR. Nah, sekarang saya akan masuk ke sum if ya. Sum if ini beberapa formula yang banyak dipakai ya. Sum if. Saya pakai yang langsung sum ifs-nya saja Bapak Ibu. Sum ifs saya akan pakai contoh ini nggak apa-apa. Oke, contoh ini sum ifs. Ya, gini ya. Ini saya delete aja. Saya mau masuk ke saya delete ya. Tujuannya apa? Saya mau ada beberapa kriteria di sini, Pak, Bu. Nah, beberapa kriteria. Beberapa kriterianya apa? Saya punya data Aceh, saya punya data tahunnya 2011, saya punya berarti apa? Provinsi, dan saya punya tahun di sini. Ya, saya punya provinsi dan saya punya tahun di sini datanya. Data historical, ya. Ini bisa aja data customer, misalnya, begitu ya. Kemudian ini bisa kita lihat, ya. Kalau cara manual,
yang kita lakukan, saya mau dapetin Aceh, ya. Saya begini, data, filter. Filternya mana? Ini dia filter. Saya mau dapetin provinsi Aceh. 2011, berarti ini. 4185. Kalau Aceh, 2012 berarti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau datanya lebih dari 1? Ya, ini misalnya datanya lebih dari 1. Ini kebetulan kan 1 ya, pasti cuma muncul ini saja, tidak dijumlahkan. Bagaimana kalau lebih dari 1? Lebih dari 1, yang saya lakukan ini ya, saya copy dulu aja beberapa, sini ke bawah. Sampai banyak ya bawah sini. Ya, misalnya begini. Ya. Nah, formulanya adalah sama dengan sum if, pakai S ya. Sum ifs. Ya, sum ifs. Kemudian kita lihat sini, Pak, Bu. Yang pertama diminta apa? Sum range, berarti yang diminta pertama adalah penjumlahannya, range-nya. Range dari penjumlahannya, ya. Kita pakai apa di sini, Pak? F4. Kriteria range-nya, saya mau ngambil apa? Di sini tahun. Saya ambil dulu tahun dulu, kriteria range pertama adalah tahun. F4. Nah, ini dipastikan, ini mulai 11, ujungnya sekian juga. Ya. Nggak boleh ujungnya sama awalnya berbeda-beda. Harus sama, karena posisi range-nya harus sama. Ya. Posisi range-nya harus sama. Kriterianya dari sini apa yang mau saya ambil? Tahun kan. Kunci. 1, 2. Kalau row ini, C2 ini maksudnya dikunci 2-nya ya, di depan 2 dolar ini ada. Itu berarti yang dikunci adalah angka 2-nya. Ya. Kriteria range kedua apa? Provinsi. F4. Kriterianya apa sini? Aceh. Ya, saya kunci di B-nya saja 1, F4-nya 1, 1, 2, 3. Berarti yang dikunci di B-nya. Ya, begitu nanti copy ke kanan tetap pointing di B. Ya, nanti saya akan tunjukkan deh bedanya dolar-dolar ini apa. Ini ke bawah bisa sampai 127 kriteria. Ya. Setelah itu oke. Tarik sampai samping. Ya, nah ini udah penjumlahan semuanya, Pak. Ya. Penjumlahan semuanya. Nah, sama seperti tadi, kalau saya mau bikin forecast, berarti tinggal ini aja ditambah. Oh, saya punya data actual, gabungan. Kelebihannya kalau ini kan bukan cuma satu data, tapi kombinasi data, beberapa data, maksud saya kombinasi begini. Data, filter, tahun, ini ya, provinsi ya, Aceh. Nah ini, tahun 2011 kan berarti 2925. Ya, 2925. Nah, sekarang bagaimana nih kalau forecast-nya seperti ini? Forecast-nya kok turun ya? Forecast-nya turun, sama kita bikin pakai sama dengan forecast. X-nya apa? Non-nya ini. Koma, non-nya, non-XS-nya ini. F4. Ya, kalau ngikutin tren kok malah jadi turun ya. Nah, ini makanya kadang kita nggak bisa ngandelin ini semua ya. Maksudnya kalau memang minus berarti
Nol. Kalau ini kan dia simpel aja. Oh, dari sini turun berapa, trennya begini, akan turun sekian, ngikutin. Kalau itu ngikutin apa ya? Growth, growth ini, growth calculation, ya. Kalau Bapak Ibu lihat growth calculation tuh maksudnya apa? Growth calculation tuh begini. Sini saya punya satu, ya. Saya tarik ke bawah, series. Linear berarti nambahnya step value-nya nambah satu-satu. Ini linear. Ya. Nah, kalau growth, klik kanan ya sambil tarik ke bawah. Series. Growth, dia akan nunjuk step value-nya berapa. 2. Berarti 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, begitu. Sampai naiknya seperti ini. Ya. Nah, di sini dia ngikutin dari pengurangan linearnya, turun dari sekian, turun sekian, turun sekian, turun sekian. Ya. Nah, gitu Pak. Nah, pada saat lagi review, kita kan nggak bisa cuma ngandarin forecast begini. Kadang dari manajemen juga kasih assumption. Assumption-nya misalnya apa? Growth. Pukul rata semua growth-nya, semua operation. Pokoknya growth-nya adalah 3%. Walaupun dulunya pernah turun, tapi kita punya future bakal naik 3%. Nah, sekarang perubahannya adalah begini. Saya kali dengan 1 ditambah ini. Ya, saya cuma nunjukin nih ada berbagai macam cara untuk forecast, termasuk ini, Pak. Ya, ganti. Growth-nya akan ikutin. Saya ganti lagi. Ya, kita lihat. Nah, pada saat analisis, kita bikin analisisnya nggak cuma ngelihat angka, Pak. Kalau melihat angka begini kan kadang kurang ininya ya, kurang apa? Kurang stressingnya ya. Kalau ada visual akan lebih enak. Kita buat seperti ini, data, insert ya. Saya bikin trend. Nah, ini ya. Sempat di tahun 2012 naik sekali, baru drop. Drop sekian, nah, dia ngikutin growth-nya. Oh, 3%. Pak, saya mau lebih optimis 10%. Saya mau berapa? Bisa. Ya. Nah, ini salah satu growth, Pak. Salah satu untuk projection growth. Nah, sekarang ya, saya sengaja nih combine karena ini yang biasa pada saat saya bikin analisis, ini yang selalu jadi poin analisis ya Pak, Bu ya, misalnya lagi dengan manajemen gitu ya. Wah, coba growth-nya sekian. Coba saya mau growth itu bisa dengan satu link seperti ini ya. Atau kita bisa pakai cara lain. Cara lain misalnya begini, saya copy. Ya, lagi nanti akan saya share filenya. Nanti pada saat break saya akan share juga file latihan ini. Copy ya. Nah, ini metode pertama, growth-nya dari sini. Saya pindahkan sini. Growth-nya dari growth satu apa namanya? Satu assumption apply to all. Satu assumption apply to all, misalnya 10% apply ke semua ini. Ya. Atau kita bisa bikin multiple year. Ya, multiple year growth.
warnanya kuning, kuning itu menunjukin apa namanya, menunjukin input ya. Sini misalnya 3%, 3% sama semua ya. Sini baru ada 5, wah saya mau di sini 5, sini ada 6, sini 5 juga ya, sini ada 6 juga, sini 7. Gitu ya. Yang di sini berarti cuman satu growth, tapi apply ke semua. Sini adalah multiple year assumption, ya, multiple year assumption. Growth-nya seperti ini. Nah ini saya pakai kali dengan 1 ditambah ya. Nah, ya Bapak Ibu ya, nanti baru lihat, oh ini 3%, ini sekian, baru nanti dia akan bikin, wah saya coba mau lihat trennya kayak gimana, bikin trennya kayak tadi insert. Ini pada saat review kan begini, dia bilang, wah saya mau begini nih, kayaknya sih saya optimis nih, kita akan kembali lagi setelah masalah krisis di 2013, kayaknya kita akan kembali di 2015, kira-kira kita bisa growth sampai 15% nih. Ya, 15%, kemudian kita akan bisa comeback lagi di, misalnya di sini kita bilang, oh, kita kembali lagi ke 100% misalnya. Wah, ini growth di sini. Mulai naik. Ya. Nah, ini bisa pada saat analisa kan lebih enak ya kalau ada seperti ini. Kemudian manajemen bisa lihat lagi, oh di sini ada apa, di sini ada krisis, ya. Kita bisa masukkan informasinya, ada krisis, baru di sini baru masukin. Misalnya ada pandemik atau apa, kan sempat pasti drop-nya benar-benar begini. Dan kita nggak bisa bikin forecast dari cuma melihat tahun terakhir aja, ya. Kita harus lihat juga, oh ada alasannya misalnya, oh kita akan nanti akan kembali lagi ke normal lagi. Nah, formula kita akan normalize lagi, kembali ke normal. Nah, berapa angkanya? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian biasanya lagi ya. Nah, tadi bedakan tadi ya, maksudnya tadi kalau VLOOKUP cuma satu data, kemudian maksudnya satu data adalah Acehnya cuma ada satu, kayak di sini kan cuma ada satu, oh, sorry, cuma ada mana nih? Cuma ada, oh, wait. Nah ini cuma ada satu Acehnya, kita bikin growth-nya dari sini. Beda dengan di sini, ini Acehnya ada banyak, kita bikin growth-nya dari multiple. Jadi saya tunjukkan kalau kita pakai satu data bagaimana, kalau kita pakai multiple bagaimana. Nah, bagaimana juga kalau ada pertanyaan begini, ya. Source-nya beda file nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Cuma kalau sum if, ya, nanti saya tunjukkan deh. Tapi boleh saya tunjukkan yang ini dulu ya. Saya mau tunjukkan ada misalnya ada pertanyaan base. Dia punya beberapa skenario. Sini ada base. Sini ada optimis. Ya. Sini ada pesimis. Base, optimis, pesimis. Kalau source-nya berbagai macam file, saya biasanya Pak, saya gabung dulu Pak. Ya, gabung. Karena kenapa? Kalau lagi kita source-nya macam-macam, kemudian kita ngambil dari sana, ya, ngambil dari sana, itu kalkulasinya kalau kita sum if-nya dari sana, berarti filenya harus dibuka. Sum if itu filenya harus dibuka. Yang saya lakukan, saya bikin source lagi untuk khusus nge-link data aja dari file lain, nge-link data ya, bukan belum ada formula. Nah, dari link data situ baru nanti akan saya bikin formula, sum if, dan lain-lain.
ya. Karena untuk biar pada saat bikin pada saat Excel-nya kalkulasi, dia nggak masuk ke charge memori di file lain, tapi dia langsung menghitungnya dari file itu aja. Nanti akan lebih cepat. Ya. Dan kelemahannya kalau pakai sum if, kalau file tersebut nggak dibuka, nanti ada tulisan div, divide by zero semua. Ya. Nah, itu dia. Ya, biasanya saya ngakalinnya gitu. Saya bikin satu source, itu adalah satu worksheet, itu adalah warehouse data saya. Saya ngambil data dari sini, file lain, saya bikin di warehouse itu, kayak inputnya. Ya, data apa lagi saya bikin di warehouse itu. Ya, jadi bukan saya ngitung, wah saya nge-link ke file lain, saya bikin formula sum if begini. Nanti pada saat nge-trace-nya juga akan susah. Ya, jadi kita memang agak kerja sedikit dengan membuat warehouse data, tapi itu nanti akan kepake, Pak. Bapak mau ngecek apa saja akan kepake dari situ, tinggal dikasih informasi, ini datanya ngambil dari file apa, kasih remark-nya atau apa. Ya. Nah ini, saya punya seperti ini. Ya. Kombinasinya begini. Nah, saya mau bikin apa, Pak? Mau bikin, pada saat saya pilih base, ini akan muncul base. Hitungnya base. Saya pilih optimis, ini akan muncul optimis. Ya. Saya balikin ke 15% semua. Ya, base-nya. Optimis, di sini udah mulai naik 15%. Ya, di sini 25%. Karena mulai comeback, ya. Pesimisnya kayaknya tetap di 5%. Ya. Nah, ini dia. Pada saat review gitu ya. Jadi, wah, kok saya mau lihat dari sini bagaimana impact-nya. Kalau dari optimis, bagaimana impact-nya. Dari apalagi namanya pesimis, bagaimana impact-nya. Ya. Nah, kemudian saya bikin. Ya. Skenario, cus. Ya, ini Bapak Ibu, saya lebih fokus bukan kepada desain, bukan kepada tampilan dulu Bapak Ibu. Ya, karena kalau tampilan kita bisa rubah-rubah nanti setelah semua formulanya kita beres. Ini saya cuma mau tunjukkan ke Bapak Ibu untuk bagaimana sih cara menganalisanya data per data, ya gitu ya. Bukan kepada tampilannya dulu. Ya, nanti tampilan kita akan ada di reporting contohnya. Nah, skenario kita bikin begini. Data. Validation. List. Validation. Tujuannya apa? Kalau saya ganti optimis, ini berubah jadi optimis. Saya ganti pesimis, ini berubah jadi pesimis. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa pakai sama dengan sum if. Sum ifs bisa nggak? Bisa. Ya, sum ifs aja deh kalau biar konsisten aja sum ifs. Sum range-nya berarti mana? Ini Bapak Ibu. Ini kan range-nya. Sum range-nya ini. F4. Sorry, nggak usah F4 karena akan copy ke samping ya. Koma, kriteria range satunya mana? Ini Pak. F4. Koma, kriteria mau saya ambil apa? Ini. F4. Kalau kita lihat begini. Ini sum range-nya yang dijumlahkan ini. Ini kriteria range satunya, bisa sampai 127 kriteria F4. Ya, karena nanti biar di copy ke kanan tetap pointing di sini. Kriterianya ini. Ingat ini bisa sampai 127 kriteria. Ya.
Klik OK. Copy ke kanan. Tergantung skenario yang kita pilih. Saya mau pilih apa ini? Pesimis. Base. Ya, bayangkan ya Bapak Ibu ya, bisa begini. Kemudian termasuk masing-masingnya DKI Jakarta untuk optimisnya bagaimana, pesimisnya bagaimana. Ya. Nah, jadi bisa macam-macam kombinasi yang dimunculkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sering juga kita pakai ya kalau bikin skenario analisis. Ya, ini kita pakai ini Bapak Ibu ya. Ya, dan teknik ini lumayan sering dipakai karena cukup simple ya. Dan masing-masing assumption tuh bisa dibuat skenario yang berbeda-beda. Misalnya saya untuk pricing punya skenario berbeda. Skenario growth berbeda. Untuk volume, saya punya skenario growth berbeda. Ya, nah ini kebetulan yang untuk volume. Oke. Nah, saya copy lagi ini ke tadi ya, latihan yang tadi. Exercise, books ini. Ya, nanti akan saya copyin ke tempat Bapak Ibu. Mungkin dari tadi saya ngomong dolar atau apa ya, itu maksudnya apa sih? Absolut ya. Absolut sama relatif. Ya, sini ada 1. Saya punya 1 sampai 10 misalnya. Sini juga saya 1 sampai 10. Ini saya punya teknik juga, Pak. Bu, kalau saya blok begini, ya, saya asal aja nih ngeblok sampai ke bawah. Ya. Kemudian saya mau bikin 1 sampai 100. Bayangin Bapak Ibu kalau saya tarik 1 sampai 100 kan lama ya ke bawah ya. Drag terus sampai ke bawah lama. Nah, saya pakai ini aja fill, series, linear, stepnya 1, nambahnya 1, sampai berapa stopnya di 100 misalnya. Dia akan berhenti di 100. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, saya mau menjelaskan ini. Apa sih relatif itu sama absolut yang F4 tadi. Nah, kalau saya pakai di sini, ya, dulu saya pertama kali kerja begini, Pak. Kali dengan ini. Suruh ngisi ini kayaknya susah sekali. Banyak sekali yang harus saya lakuin. Ini. Begini. Bayangkan, kalau satu-satu semua kali begini. Ya. Ngisi ini juga begini yang saya lakukan dulu ya. Pertama kali saya kerja gini, kali ini. Jadi seharian kalau untuk ngerjain ini, cuma ya beres, cuma bikin table ini aja. Dan itu masih ada loh kejadian yang saya lihat di beberapa orang untuk melakukan itu. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan waktu itu saya pelajarin bagaimana pakai ini, Pak, F4 ini. Kalau F4-nya 1 kali, ya, F4-nya 1 kali, saya kali dengan ini F4-nya 1 kali, berarti dia akan pointing cuma di B5 dan C4. B5 dan C4. Oke? Dia akan pointing di B5 dan C4 saja. Begitu saya oke, ya, saya copy ke bawah, samping. Sampai sini ya. Saya copy sini, Ctrl V. Hasilnya semua 1, karena dia cuma pointing ke sini.
Ya. Nah, ini absolut ya. Dia pointing cuma ke sini saja. Nah, bagaimana kalau biar bisa saya cuma tunjuk di sini di kolomnya saja? Kolomnya saja, berarti yang saya lakukan apa? Kalau saya mau tunjuk di kolomnya saja, yang saya lakukan adalah ini saya F4-nya 1, 2, 3. Berarti yang dikunci di B-nya saja. Dikunci di B-nya saja. Ya. Nah, ini dikunci di B-nya saja. Biar di copy ke kanan, semua masih pointing ke B. Contoh, ini saya copy ke kanan. Dia pointingnya ke B. 5. Ya. Begitu ke bawah, dia pointingnya ke B6. Jadi angkanya 2 semua. Ya. Nah, ini yang saya lakukan. Untuk yang satunya adalah saya kali dengan ini. Terus F4-nya 1, 2. Berarti yang dikunci apa? 4-nya kan? Yang dikunci 4-nya. Saya copy ke bawah. Ctrl D, Ctrl R. Copy ke samping tuh Ctrl R. Copy to right, ke bawah Ctrl D. Copy to down. Ya. Nah, terus kalau mau copy ke bawah, tarik ke bawah, bisa begini. Ini double klik. Nah, dia akan ngisi sampai ke bawah. Nah, ini akan sampai angka 1000. Ya. Nah, ini dia kenapa saya dari tadi pakai dolar atau apa, F4 atau apa. Kadang di keyboard Bapak Ibu, F4-nya harus pakai itu ya, pakai apa namanya? FN dulu ya. Pakai FN baru F4. Ya, tergantung keyboardnya ya. Nah, kebetulan keyboard saya langsung F4. Oke, nah saya akan tunjukkan lagi nih Bapak Ibu satu formula yang lumayan sering dipakai, namanya sum product ya. Ini formula untuk kondisinya begini deh. Saya bikin begini. Saya punya kombinasi data begini. Saya punya kombinasi data begini. Januari sampai Desember. Di sini area 1 sampai area 10. Oke. Area 1 sampai area 10. Nah, ini. 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10 Januari sampai Desember. Kemudian di sini saya punya ya, saya punya apa? Saya punya tahun 2020 aja deh. 2020. Saya copy semua. Ctrl D, Ctrl R. Ya, ini data 2020. Saya copy ke samping. Ini 2021. Copy lagi. Ya, ini agak warnanya agak beda biar kelihatan tahun yang berbeda. Copy samping. Ini 2022. Ya, saya mau bikin analisa ya. Kombinasi data ya. Kombinasi data ini saya hilangin. Saya bikin data asal dulu aja. Saya bikin data asal pakai cara begini. Oh, mungkin kita tambahin lagi. Ini produk 1. Ini produk 2. Ya. Karena kan pasti ada ya begini ya, database yang bentuknya begini. Wah, saya punya kombinasi macam-macam nih. Ya, produk 1, produk 2.
Ya, nah ini aja dulu deh ya. Yang penting konsepnya dapat dulu. Saya punya data. Saya punya data begini. Ini untuk ngakalin apa? Kalau sum ifs cuma bisa satu ini Pak, satu kolom. Maksud saya kolom nggak bisa dikombinasi dengan row. Kalau mau pilih kolom ya kolom, kalau mau pilih row ya row untuk sum ifs atau sum if. Nah, ini saya sum product mau kombinasi. Misalnya diminta datanya begini. Saya mau produk ya. Saya mau area, saya mau tahun year, saya mau month. Ya, month. Month ya berarti gini. Saya mau tahun, year, sama month. Saya diminta data begini. Oke? Minta data begini. Misalnya produknya produk 1. Produknya misalnya produk 1. Salesnya berapa? Salesnya tuh nanti yang ada di dalam sini. Sales. Berapa hasilnya? Saya bikin data dummy-nya dulu. Cara bikin data dummy begini, range between. Range between tuh bikin random angka between berapa sampai berapa. Range between. 10.000. Kalau 10.000. Kalau ada yang mau pakai 2 gadget atau apa nggak masalah ya. Misalnya Pak saya mau sambil latihan atau apa mau 2 gadget apa jadi bisa login di 2 gadget. Nah, ini range between. Ini. Angkanya akan random. Setiap saya F9 akan random ya. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin punya angka yang sama dengan saya karena ini random. Tujuannya cuma saya mau bikin data dummy aja. Saya copy, saya jadiin value aja. Ya. Karena mau bikin data dummy. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah produknya. Produknya ada 2. Produk 1 atau produk 2. Sini saya pilih misalnya produk 1. Ini bisa pakai apa namanya validation ya. Ini areanya saya bikin pakai data validation, data, kemudian what if analysis, ini list, source-nya ngambil dari sini, year-nya 2020, month-nya month Jan, atau ya Jan aja ya biar langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya mau kombinasi row, kolom, angkanya. Lalu pakai sum if nggak bisa, sum ifs nggak bisa. Ya. Nah, yang saya lakukan ini saya pakai formula sum product sama dengan sum product. Ya, array pertama. Kelompok array pertama adalah saya mau ngambil apa nih? Produk ya. Saya pilih semua produk sini. F4 sama dengan B27 kali array kedua apa yang mau saya ambil? Array kedua yang mau saya ambil adalah apa nih? Area. Tunjuk semua. F4 sama dengan area. Kunci. F4 ya. Kali. Apalagi nih? Tahun. Berarti yang mana? Sini. Ya kan? F4. Sama dengan tahunnya mana?
Tahunnya ini, F4. Kali dengan bulannya. Boleh nggak bulannya dulu baru kriterianya? Nggak apa-apa, kan sama dengan kiri kanan nggak masalah. Ya kan? Ini dulu misalnya Januarinya dulu baru sama dengan ini. Nggak masalah kan kiri kanan, karena posisinya sama, levelnya sama, kiri kanan. Akan jadi beda kalau kurang. Kalau kurang itu beda. Nah ini, hasilnya sekian. Bentar ya, produk 1, ada yang salah nih. Oh, saya kali lagi dengan apa? Sekali dengan datanya. Ini dia datanya. Ya kan? Ini datanya. F4, kurung tutup 1, 2. Nah, ini dia. Kita cek. Kita cek ya. Produk 1 berarti ini. Area 2 berarti ini. Bulannya Januari berarti ini. Tahunnya 2020 berarti ini kan. Itu ya. Sama. Nah, kita break dulu Bapak Ibu sambil saya copy-in ya filenya. Ada yang mau bikin copy atau apa. Nah ini file yang bagian pertama saya copy-in ke chat ya. Kita break, balik lagi jam ini sekarang 11.27 berarti di sana jam 2.17 ya. Nanti balik lagi jam ini ya, kita break 15 menit. Berarti jam 2.32 ya. Benar ya, sana 2.32 ya. Ya, kita break dulu sambil saya copy-in. Oke. Saya stop dulu rekamannya.